مولاي صل وسلم الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على أبينا إبراهيم وعلى آل أبينا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على أبينا إبراهيم وعلى آل أبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا في هذا المجلس. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab akhlak yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Kalau ini sudah habis, mari kita mengkaji Bulughul Maram secara utuh dari awal. Okay? Ini kan Bulughul Maram akhir, bab akhir ini. Nah ini kalau sudah habis, maka kita kembali ke laptop. Ke kitab Bulughul Maram dari awal. Ini kitabnya, Bu. Halo? Ini kitabnya Bulughul Maram. Nanti akan kita kaji dari awal, okay? Kalau yang kita kaji hari ini akhir, bab akhir. Baik, kita halaman 27 bawah, nomornya di bawah. Baik, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, as-sumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Orang mengatakan diam itu emas. Suki dong, diam itu ada di emas. As-sumtu, diam itu hikmatun, bijaksana. Wa qalilun, dan sedikit sekali, fa'iluhu, orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi fi Su'abi bisanadin dha'ifin wa sahhahu annahu mauqufun min qauli Luqmanil Hakim. Jadi abstraksinya gimana? Abstraksinya bahwa ulama menyebutkan alasan inilah diam itu hikmah yang menyebabkan lahirnya perkataan Luqmanul Hakim. Setahun penuh dia berulang kali mendatangi Nabi Daud ketika dia melihatnya sedang membuat baju besi, karena sebelumnya dia tidak mengetahui cara membuat baju besi. Kemudian Allah mengajarinya membuat baju besi, sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 80, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu
guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Setiap kali Luqman masuk ke rumah Nabi Daud, dia terheran-heran dengan hal yang dilihatnya. Kemudian ketika Nabi Daud selesai membuat baju besi, Nabi Daud berdiri dan memakainya dan berkata, sebaik-baiknya baju besi adalah baju besi yang digunakan untuk perang. Kemudian Luqman berkata, diam, tidak banyak bicara, itu hikmah dan sedikit yang dapat melakukannya. Jadi diam itu ya delok-delok se kapan kita diam. Dijak ngomong bojone meneng, dijak ngomong mertua meneng. Itu jenenge bukan bijaksana, itu bisu. Ayo yang makan di luar meneng. Ayo yang kalau meneng. Bukan bijaksana itu ya. Kesimpulan dalam hadis ini, kesimpulan dalam hadis ini, yang pertama, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Ya, yang pertama anjuran untuk tidak banyak ngomong. Ojo jijris. Gak ada manfaatnya jijris. Ngertos jijris kan? Ngomong gak mandek-mandek itu jijris. Cerewet lain lagi. Cerewet itu main cerewet. Kenapa kok diam itu banyak dikatakan bijaksana? Karena di dalamnya terdapat hikmah yang besar. Sebab apapun alasannya, kakian ngomong itu kakian kepelesetnya, Bu. Ya, Bu ya? Kecuali mubalek. Kalau mubalek disuruh diam, gimana wong kerjaannya ngomong? Tapi ada batasannya, ngomong seperlunya, ngomong yang ada manfaatnya. Paham ya? Yang kedua, kesimpulannya dari as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Banyak bicara memang banyak mengandung manfaat, tetapi di balik itu juga terdapat banyak bahayanya. Kepeleset iki penjara. Leres? Masya Allah. Memang lidah tak bertulang, Bu. Jajal bertulang, mentok. Ya, Bu ya. Yang ketiga, riba. Itu juga penyakit lidah. Apa, Bu, penyakit lidah? Apa saja penyakit lidah? Sariawan, bukan. Ya, penyakit lidah itu ya riba, ya fitnah, ya namimah, ya riba rasan-rasan, fitnah ya rasan-rasan juga, tapi gak cocok kalau kenyataan, itu namanya fitnah. Gai-gai, dibuat-buat, ditambah-tambah, dikurangi, itu namanya fitnah. Kalau apa adanya namanya riba. Kadang orang salah paham ini, kalau nggak ngaji di Ar-Raudhah itu ngomongin ini. Yuk, tak kandani. Ini duduk riba loh. Ini kenyataan. Justru kenyataan itu namanya riba. Kalau nggak kenyataan namanya fitnah. Ini duduk riba loh. Ini nyata loh. Ya Allah. Tapi kalau di Ar-Raudhah wis ngerti ilmunya. Loh, yuk justru kalian ngomong sesuai kenyataan itu riba. Waduh, kalau mangan bangkainya orang yang kita rasani. Hati-hati loh. Bisa memperingatkan orang kalau ngaji di Ar-Raudhah. Ya, Bu ya? Masya Allah. Kalau ngaji ini kok agak selamat deh. Jadi selamatan. Ben selamat.
Sego nasi buku. Orang kalau nggak ngerti dibaca bu, nasi bu loh. Itu buku namanya. Bukan bu, tulisannya aja bu. Padahal bacanya buku. Itu maknyus itu. Terus tutuin itu kelor, ambe goreng jagung goreng. Dadar jagung. Oh, dadar mendol dadar. Masuk. Kalau mendol itu kok membahas mendol? Riba itu membicarakan aibnya orang lain. Kalau namimah mengadu domba orang lain. Kalau fitnah membicarakan kejelekan orang, gak cocok karo kenyataan. Itu namanya fitnah ya. Perbuatan-perbuatan yang banyak dilakukan tanpa disadari oleh pelakunya. Leres. Hal tersebut adalah buah dari banyak bicara. Anggur banyak zikir, ya Bu ya. Banyak zikir. Astagfirullahaladzim. Iya iku anjene ngono. Astagfirullah. Loh, awakmu karo ah. Astagfirullah. Ini istighfar sambil ghibah. Ya apa? Nyambi. Astagfirullahaladzim. Loh, anjene wis biyen ngono iku. Astagfirullahaladzim. Lambe kok. Aduh. Sami. Berarti lek ngoten berarti ijino. Ngapunten, kula tasih kakak pekerjaan. Itu ngapunten nggih, kula tak anu riyen. Pipis riyen. Jen pipis. Jika bohong ya dipipis-pipis no masuk gak pipis. Buah dari banyak bicara. Hati-hati. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilun. Artinya kita bicara kalau ada perlunya. Lek gak ono perlu nih ora usah ngomong jijris baca jijris. Halaman 28. At-tarhib min masawi'il akhlak. Peringatan untuk menghindari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu memiliki banyak bentuk dan banyak macamnya. Islam menganjurkan umatnya, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menghindari sikap dan sifat yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika bersama orang lain. Ayo kita kaji hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum, jauhilah sifat wal hasad, sifat dengki, sifat hasad, atau bahasa Indonesianya hasud, dengki. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasud itu, dengki itu, iri hati itu, yakulul hasanat, bisa memakan pahala kebaikan. Kama takulun narul hatobah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Akhrajahu Abu Daud wa li Ibnu Majah min hadis Anas nahwuhu. Ya.
Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang serupa dari Anas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu, saya kasih tahu cirinya orang dengki, cirinya orang punya penyakit hasud, iri hati atau dengki. Ini tandone niku setunggal. Tandone tondo-tondo wong sing duwe sifat iri hati, dengki, hasud niku setunggal, Bu. Napa kira-kira? Gatel lek gak ngomongin wong. Gatel lek gak. Aduh, pokoknya gak ridho, tidak ikhlas, tidak ridho kalau ada temannya dapat nih. Nah, buat kalau mau waktu ukuran. Misalnya di akhir bulan tonggo main niku moro-moro bisa beli kulkas jadi lo telu pintu lo. Luka kulkas nopo kok cek di lo ini. Ku jenenge kulkas kos-kosan. Oh, gatal mulai. Tidak rela kalau ada teman kantornya naik pangkat. Oh, gatal. Tidak rela kalau ada tetangganya akhir tahun pulang-pulang bawa pajero. Panas jobo. Gatal. Bahkan gebelak-gebelak. Akhirnya dibawa ke klinik. Saking guguhnya, Bu, ambil obat sembarangan, disuntik no, kejet-kejet. Nopo tepak obat kiri. Mulane dihindari penyakit iri hati, dengki, hasud, insya Allah. Alhamdulillah. Abstraksi hadis ini begini. Tahu ya? Monggo sepedakan. Mulai. Ya Allah. Abstraksi hadis ini, iri hati, nama lainnya dengki, bahasa Arabnya hasud kalau wau. Nggih niku sikap yang tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. SMS. Ya Bu ya. SMS. Tidak SMS, tidak senang melihat orang senang. SMS. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Duh, kok wong iku sih, kok aku lah. Seorang yang punya sifat iri hati, dengki, hasud, biasanya berusaha menghilangkan dan merampas kenikmatan tersebut dengan perbuatan yang keji. Kirim di sepul. Ya Allah, keji. Cara merampasnya keji. Bisa dikatakan bahwa iri hati salah satu akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah. Penyakit hati yang ada pada diri manusia yang namanya hasud ini menjadi salah satu sebab adanya pembunuhan, adanya permusuhan, adanya perbuatan keji-keji yang lain.
Jadi orang yang punya sifat iri hati pada hakikatnya itu tidak menerima takdir Allah, tidak ridho terhadap takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan takdirnya Allah. Nah, sifat seperti ini dapat mengakibatkan seseorang itu tidak memiliki pahala kebajikan sama sekali karena termakan oleh dosa iri hati, sebagaimana termakannya kayu kering karena api. Cepat Bu ya, kayu kering kena api, ya nopo cowok. Pahala sholat entek, pahala puasanya entek, pahala ngajine entek. Aduh, naudzubillah. Pahala ngajine ya entek, pahala ngajine ya entek. Naudzubillah subhanahu billah. Semoga kita dilindungi oleh Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kesimpulannya apa hadis ini? Yang pertama, iri hati atau hasud atau dengki itu merupakan perbuatan yang diharamkan, karena sifat tersebut dapat melenyapkan kebaikan dan menyebabkan kejahatan. Yang kedua, bahwa iri hati adalah sumber dari segala perbuatan keji. Bisa memutuskan tali silaturahim, leras, bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, bisa menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lain, perbuatan keji yang lain. Yang ketiga, seorang mukmin yang memiliki sifat iri hati pada hakikatnya tidak menerima qada dan qadarnya Allah. Berarti imannya kurang sempurna. Naudzubillah. Yang keempat, sifat iri hati juga dapat melenyapkan kebaikan seseorang seperti halnya api membakar kayu. Ini kenapa kok termasuk akhlak yang buruk? Itu bisa karena iri, bisa karena penyakit-penyakit yang lain. Paham ya? Kula sambil lalu mau meluruskan. Bu, yang ininya dibuka Bu. Ayat 34. Ayat 34. Sampun kapanggih? Ya. Tanwin fathaten itu kalau berhenti tetap dibaca a, tapi tidak dibaca tanwin. Inna ansha'nahunna insya'a. Lagi bersama. Inna ansha'nahunna insya'a. Lagi tanpa sayang. Insya'a.
dengar di masjid anak-anak kata harus loh. Insya loh, kok insya? Insya mana ge? Nun mati ketemu shin itu ya samar. Apa itu kalau samar? Apa kalau bacaan samar? Ikhfa, dengung ge. Inna ansha'nahunna insya'a. Kata dia? Baik. Mengingatkan jangan di sini niru itu. Di masjid kadang orang tadarus itu. Bolak-balik. Ini tadi saya nak nututin mau ngiling no. Di sini gak ya? Oh sudah. Di masjid. Ada lagi? Yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Mana ya? Apa yang suaranya kenal kok? Ya, silakan. Oh, ikhtiar itu terus berusaha. Kalau qanaah itu tetap bersyukur. Ya. Ikhtiar tanpa doa itu namanya sombong. Kalau mendungo tanpa ikhtiar itu jenengi metese. Metese. Melipi, menyek. Kalau dungo kok tanpa ikhtiar itu metese. Kalau ikhtiar tanpa doa sombong namanya, mengenyampingkan Allah. Aku masuk kantor memampu. Nah, itu metese. Apa sombong? Sombong. Paham ge? Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara ikhtiar dengan syukur? Ya biasanya lihat-lihat dulu. Kalau ikhtiarnya hasilnya buahnya, ya syukurnya banyak. Artinya berbahaginya banyak. Sebab yang dikatakan syukur itu berbagi bu pada hakikatnya. Gak cukup ya alhamdulillah di mulut, gak cukup. Dapat duit aku alhamdulillah. Tapi uangnya mau wedin. Tidak pernah berbagi. Itu salah. Apa kata Al-Quran? Gimana itu? Ya di surat Ad-Duha itu loh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kalian dapat nikmat, ya fahaddis, undang temannya, woro-woro, sini. Saya ada tumpengan, sini. Saya ada nasi buku, ada dadar jagung, normal. Belas kula karena di Bondoso ora ono. Selanjutnya ini kalau menghindari orang-orang yang seperti ini di masyarakat ini kan banyak. Sepertinya kita bergaul. Itu bagaimana caranya? Kadang kan Izin, maaf ya, keluar dari kelompok itu. Maaf ya, menghindar. Bagaimana caranya sudah? Menghindar. Caranya ya. Ustaz, penyakit hati bisa disembuhkan nggak? Apa? Penyakit hati. Oh bisa. Caranya ya rajin ngaji.
rajin baca Quran, rajin zikir, rajin istighfar, rajin sholawat. Pelan-pelan itu terkikis. Kalau susah diajak. Iya, ada yang diajari nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi kasih burada naik. Obat orang. Kontas. Ya enggak lah. Bu, jadi Bu Nani, halo. Cara menyeimbangkannya antara apa tadi ya? Ikhtiar dan bersyukur, dia ya. Jadi harus caranya harus berbagi. Bu Nani, kapan berbaginya? Nasi buku. Nasi buku. Berbagi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis woro-woro aja. Caranya begitu. Cara menghindarnya izin. Tadi Bu Juli. Zaman Bu Yuli. Yuli. Aisyah Yuli. Itu Khadijah. Juli juga kan? Juni. Bagus tuh mana? Baik. Terus pertanyaannya Bu Ani, bisakah itu terobati? Bisa dengan sering baca Al-Qur'an, sering ngaji ngeten iki, sering zikir. Paham ya? Ya, ada lagi terakhir. Ya. Ribut? Banyak lagi ya. Sebentar dulu, coba sebut bulannya Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kurang satu, Rajab, betul. Kenapa? Itu pas 10 hari pertama digunakan puasa. Tapi kalau Zulqa'dah itu amalan bulan. Oh, amalan di bulan Zulqa'dah. Berbagi, perbanyak sedekah. Kalau jenengan kuatnya puasa, ambil saja Senin Kamisnya. Ambil saja Senin Kamis. Kalau penjenengan ada rezeki lebih, berbagi. Dulu pernah saya sampaikan ya, berbagi yang paling besar pahalanya itu berbagi air. Ya, kalau zaman dulu Bu, di jalan-jalan itu, saya masih SD itu, di jalan raya itu 10 meter kendi, ya kan, kanan kiri itu. Dulu zaman saya, kendi itu air, dan itu bertahan itu Bu. Kalaupun kena terik matahari tetap seger, tetap seger. Ya, tapi orang tutupi orang pulau itu. Subhanallah. Nah, itu dulu pakai kendi. Kalau sekarang barangkali 10 meter ada galon. Nggak sampai 5 menit entek galon itu di bawah. Maka berbagi air yang lebih praktis itu sekarang ya beli dus itu. Jenengan beli dus, taruh di masjid. Ya Allah, saya niat sedekah atas nama ibu saya. Ambil lagi taruh di TPQ, Madrasah Taman Pendidikan Al-Quran, taruh di situ biar diminum santri dan gurunya misalnya. Ya Allah, saya niat sedekah atas nama ayah saya. Itu luar biasa pahalanya. Dan yang dapat pahala bukan jenengan tok. Ibu yang sampun sumare dapat kiriman pahala. Jenengan dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya jenengan. Walaupun atas nama orang tua. Luar biasa itu.
berbagi, terutama kalau Jumat Barokah ya. Tapi Jumat Barokah itu kadang-kadang takmirnya ibu kekewo, imamnya si wiritan, anak-anak nom-noman melayu, juko iku entek karek nak kena sidren itu. Saya enggak khotib dan imamnya tak kedungan gitu. Tapi kalau takmirnya itu cerdas, itu biasanya diambilkan dulu, dikresekin, disingitkan, baru itu khotib dan imam mau pamit, niki Ustaz. Pinter namanya ngono. Itu diira-ira. Waduh, belas gak ketuman belagan. Karena alasannya kan memang disunnahkan habis sholat Jumat kan itu Bu, sunnahnya baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali kan gitu. Lah itu dianggap kesuwen karena gelak gak ketuman buat bokan nih. Lah kurang ajar namanya. Ya Allah, wiritane dikalahno karo koyo ngono. Ngono sih ngono lah, tapi ojo ngono. Ngene bae. Ya Allah, sampai aku kurang ngompo ini ngomong sampai kehalusan itu tadi. Wiritane kalah karo baik, mudah-mudahan barokah manfaat. Itu ya amalan di bulan-bulannya Allah yang terbagus itu ya lek gak poso ya berbagi. Lek gak poso berbagi. Berbagi itu ganti nek gak kuat poso. Paham ya? Lek awak-awakan ngeten iki gak merasa gak kuat, poso kesulitan, ya berbagi, memberi makan ke orang yang berkesempatan puasa. Nanti jenengan tak dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Ya tadi. Saya puasa, misalnya, Ikhwan kebetulan nggak puasa, ya ambil nasi kotak berikan saya. Misalnya, ini Ustaz, ada rezeki. Misalnya ini, ya enggak lah, orang aku nggak mau lagi. Biasanya ngono, atau sebaliknya, saya nggak puasa, jenengan puasa, ada kelebihan. Ibu, kawan Bu, benar dari Bu Susi. Ini berbagi, misalnya begitu. Ngerti nggih? Baik. Rabbana anfa'na, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi anfa'na ديننا ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقراباتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bu, kecepot gula nirang, memberi selopot anjono seorang, sekaya bengkong yang saranan, sekalantong seorang. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Weng 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 weng.